Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-azkiya. Ikhwas sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai iman kepada hari akhir. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bab kematian. Mulai dari definisi, berapa kali terjadi, kesan kematian, dan sifat-sifat kematian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kejadian yang dahsyat sebelum kematian itu tiba. Apa itu? Sakaratul maut. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang diderita oleh manusia karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ikhwah sekalian, ketika ruh sampai ke kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap bisa menyembuhkan, dan orang di sekitarnya pun mengatakan, siapa gerangan yang mampu mengobati orang ini? Coba datangkan dokter. Seorang peruqyah, jika perlu, bawa dia ke luar negeri ke rumah sakit yang paling terkenal dan hadirkan semua ahli spesialis, agar dia tidak mati. Namun pada akhirnya ia mati. Oleh karenanya, raja, penguasa, orang kaya, artis, ataupun bahkan dokter sekalipun semuanya akan mati. Rasa sakit sakaratul maut akan dialami siapa saja, baik yang kafir maupun yang mukmin. Hanya saja prosesnya berbeda. Adapun orang kafir, maka prosesnya lama dan sulit. Dan rasa sakit itu adalah siksaan baginya. Sedangkan orang mukmin, maka prosesnya cepat dan mudah. Akan tetapi mungkin saja ada orang mukmin yang baik, namun merasakan sakaratul mautnya lama. Hal itu adalah sebagai penebus dosa baginya dan sekaligus mengangkat derajatnya. Ikhwati fiddin, di saat orang sedang merasakan sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut, setan pun datang menemui manusia dengan tujuan merusak akidah, mengajak kepada kesesatan, dan menghalangi manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat sakaratul maut adalah peperangan terakhir melawan iblis. Maka hendaknya manusia tabah serta teguh dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, yaitu membimbingnya untuk mengucapkan kalimatut tauhid. Karena hal itu dapat menolak gangguan setan yang sedang berusaha menyesatkan manusia. Dengan talqin tersebut, harapannya akhir ucapan yang keluar dari orang yang akan meninggal dunia adalah La ilaha illallah. Ikhwani fiddin, adapun keadaan saat sakaratul maut, ada yang disambut dengan baik dan ada juga yang disambut dengan sambutan yang mengerikan dan kabar buruk. Bagi orang kafir, mereka mendapat sambutan yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Adapun bagi orang-orang mukmin, mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik dan kabar gembira dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana gambaran sakitnya sakaratul maut. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Ikhwati fiddin, ada sebuah kisah menarik yang bersumber dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Hud ayat 37. Kisah ini juga sekaligus menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya sakaratul maut. Mari kita simak kisahnya. Sakaratul maut merupakan peristiwa yang menakutkan, mengerikan, dan menyakitkan yang akan kita alami. Sebuah kisah mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Hal ini yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Rasulullah Isa alaihissalam ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan kebenaran mukjizat darinya, yaitu agar ia dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun yang sudah lama meninggal dunia. Inilah permintaan kaum kafir untuk membuktikan kebenaran mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa pun pergi ke makam orang tersebut. Lalu ia melakukan sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia membuktikan mukjizat yang Allah telah karuniakan kepada dirinya. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan permintaan hambanya itu. Di saat itu pula bangkitlah penghuni kubur itu. Dia adalah Syam bin Nun, bangkit dari kuburnya dengan kondisi rambut yang sudah beruban. Lalu bertanyalah Nabi Isa alaihissalam kepadanya, padahal waktu engkau masih hidup, dulu tidak demikian, tidak beruban. Lalu Syam bin Nun menjawab, aku mendengar panggilanmu, dan aku mengira hari kiamat telah tiba. Maka tumbuh uban di rambut dan janggutku, karena terkejut dan takut. Lalu Nabi Isa alaihissalam kemudian bertanya lagi, sejak berapa lama engkau telah meninggal dunia? Lalu dia menjawab, sejak 4.000 tahun yang lalu. Tetapi hingga kini pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Pemirsa Bahtera Islam, seandainya mayat yang baru saja meninggal dunia itu bangkit dan bercerita tentang pengalamannya saat sakaratul maut, maka sanak keluarganya akan berhenti menangisinya dan akan berganti menangisi dan meratapi dirinya sendiri. Pemirsa Bahtera Islam, sakaratul maut akan tiba, sakaratul maut akan tiba, sakaratul maut akan tiba. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapinya? Syukran lakum ala musyahadatikum wa husni ihtimamikum wa barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan atas kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.